Di dunia yang terus berubah, ancaman terhadap ekonomi bisa datang kapan saja, mulai dari krisis global, perang dagang, pandemi, hingga perubahan iklim. Pertanyaannya, bagaimana negara-negara bertahan di tengah ancaman tersebut? Jawabannya ada pada kemampuan mereka mengelola sumber daya, mengambil kebijakan strategis, dan menjaga stabilitas. Setiap negara menghadapi tantangan yang berbeda-beda. Negara maju seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Jepang memiliki sistem ekonomi yang kuat, tapi mereka tetap tidak kebal terhadap ancaman. Di sisi lain, negara berkembang seperti Indonesia, Brasil, atau Kenya menghadapi tantangan yang lebih kompleks, seperti ketergantungan pada sektor tertentu atau tingkat kemiskinan yang tinggi. Meski begitu, ada satu kesamaan. Semua negara membutuhkan strategi untuk bertahan, bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang kebijakan yang tepat sasaran, kolaborasi internasional, dan inovasi. Krisis ekonomi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Salah satu contoh terkenal adalah krisis utang Yunani pada awal 2010-an. Krisis ini terjadi ketika Yunani menghadapi kesulitan membayar utang luar negeri yang terus membengkak. Hal ini diperburuk dengan lemahnya sistem perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang tidak terkendali. Dampaknya terasa di seluruh masyarakat. Tingkat pengangguran melonjak, banyak layanan publik dipotong, dan standar hidup menurun drastis. Namun, dengan dukungan dari Uni Eropa dan IMF, Yunani memulai reformasi ekonomi yang ketat. Meski prosesnya panjang dan menyakitkan, negara ini akhirnya berhasil keluar dari krisis tersebut. Lain halnya dengan Venezuela yang menghadapi inflasi yang sangat tinggi akibat ketergantungan yang berlebihan pada minyak. Ketika harga minyak dunia jatuh, ekonomi Venezuela runtuh. Pemerintah mencoba mencetak uang untuk menutupi defisit anggaran yang justru memperburuk situasi dengan hiperinflasi. Uang kertas kehilangan nilainya. Masyarakat kesulitan membeli kebutuhan pokok, dan jutaan orang meninggalkan negara tersebut. Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang risiko terlalu bergantung pada satu sumber pendapatan tanpa diversifikasi ekonomi. Namun, tidak semua cerita krisis berakhir dengan kehancuran. Ada juga contoh negara-negara yang mampu menghadapi tantangan ekonomi dan keluar lebih kuat. Ambil contoh Korea Selatan. Pada akhir 1990-an, negara ini menghadapi krisis keuangan Asia yang menyebabkan mata uangnya anjlok dan banyak perusahaan besar bangkrut. Dengan dukungan pinjaman dari IMF dan reformasi struktural yang signifikan, Korea Selatan tidak hanya pulih, tetapi juga menjadi salah satu ekonomi terbesar di dunia. Kunci keberhasilan negara-negara ini adalah kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan cepat. Adaptasi ini mencakup reformasi kebijakan, pembangunan infrastruktur, dan investasi pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Dalam konteks ini, pendidikan dan teknologi menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Negara-negara seperti Finlandia, Singapura, dan Jepang telah membuktikan bahwa pendidikan yang kuat adalah dasar dari kemajuan ekonomi jangka panjang. Dengan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan inovatif, mereka mampu bersaing di pasar global dan mengatasi berbagai ancaman. Selain itu, globalisasi juga memainkan peran penting dalam ketahanan ekonomi. Di era modern ini, perdagangan internasional adalah salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi. Negara-negara dengan akses yang baik ke pasar global cenderung memiliki ekonomi yang lebih stabil dan berkembang lebih cepat. Misalnya, Tiongkok yang menjadi pabrik dunia berhasil memanfaatkan perdagangan global untuk membangun ekonominya, menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Namun, globalisasi juga membawa risiko, seperti ketergantungan pada rantai pasok global yang dapat terganggu oleh perang dagang atau pandemi. Dalam situasi seperti pandemi COVID-19, banyak negara dipaksa untuk mengubah cara mereka menjalankan ekonomi.
lockdown dan pembatasan mobilitas memengaruhi hampir semua sektor, dari pariwisata hingga manufaktur. Namun, krisis ini juga menunjukkan kekuatan adaptasi manusia. Banyak negara mempercepat transformasi digital mereka, memungkinkan bisnis dan pendidikan tetap berjalan secara daring. Teknologi yang sebelumnya dianggap sebagai pelengkap, kini menjadi kebutuhan utama. Salah satu pelajaran besar dari pandemi adalah pentingnya ketahanan ekonomi domestik. Negara yang memiliki sistem kesehatan yang kuat, cadangan pangan yang cukup, dan kemampuan memproduksi barang penting secara lokal cenderung lebih mampu menghadapi krisis. Di sisi lain, ketergantungan yang berlebihan pada impor dapat menjadi kelemahan. Oleh karena itu, banyak negara mulai mengadopsi kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi tanpa mengorbankan manfaat dari perdagangan internasional. Selain langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta juga memainkan peran penting dalam mempertahankan ekonomi. Perusahaan-perusahaan besar sering menjadi penggerak utama inovasi dan investasi, sementara usaha kecil dan menengah (UKM) adalah tulang punggung ekonomi lokal. Dalam situasi krisis, dukungan untuk UKM menjadi sangat penting karena mereka menciptakan lapangan kerja dan menjaga roda ekonomi tetap berputar. Namun, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi negara-negara adalah kesenjangan ekonomi. Ketika krisis terjadi, dampaknya seringkali lebih berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, kebijakan yang adil dan inklusif menjadi sangat penting. Misalnya, program perlindungan sosial seperti bantuan tunai, subsidi, dan asuransi kesehatan dapat membantu meringankan beban masyarakat yang paling rentan. Selain itu, investasi pada pendidikan dan pelatihan keterampilan dapat membantu mengurangi kesenjangan dalam jangka panjang. Penting juga untuk diingat bahwa tidak semua ancaman ekonomi bersifat langsung. Perubahan iklim misalnya adalah ancaman jangka panjang yang dapat memengaruhi banyak sektor, mulai dari pertanian hingga energi. Negara-negara yang bergantung pada sumber daya alam rentan terhadap perubahan ini. Oleh karena itu, investasi pada energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan menjadi semakin penting. Banyak negara seperti Jerman dan Swedia telah memimpin dalam transisi ini, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan beriringan. Langkah pertama yang sering diambil adalah memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sebagai contoh, negara-negara kaya sumber daya alam seperti Norwegia dengan minyak dan gas atau Indonesia dengan hasil bumi menjadikan sumber daya tersebut sebagai tumpuan ekonomi. Namun, hanya mengandalkan satu sektor saja berisiko tinggi. Itulah mengapa diversifikasi menjadi kunci. Negara-negara sukses biasanya tidak bergantung pada satu sumber pendapatan. Lihat saja Uni Emirat Arab yang mulai mengembangkan sektor pariwisata dan teknologi, meskipun sebelumnya sangat bergantung pada minyak. Selain memanfaatkan potensi, kebijakan fiskal dan moneter juga memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi. Bank sentral di berbagai negara sering menggunakan instrumen seperti suku bunga untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas keuangan. Misalnya, saat inflasi tinggi, suku bunga dinaikkan untuk mengurangi pengeluaran berlebih. Di sisi lain, saat ekonomi sedang lesu, banyak negara mengeluarkan kebijakan stimulus, seperti memberikan bantuan langsung tunai, subsidi, atau insentif pajak untuk menjaga daya beli masyarakat. Kolaborasi internasional juga menjadi bagian penting dalam menghadapi ancaman ekonomi. Dunia saat ini semakin terhubung, sehingga masalah ekonomi di satu negara dapat berdampak ke negara lain. Sebagai contoh, krisis keuangan global pada 2008 memengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Untuk menghadapi situasi seperti ini, organisasi internasional seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO membantu negara-negara berkoordinasi, memberikan bantuan finansial, dan mencari solusi bersama. Selain itu, inovasi dan teknologi
menjadi pilar penting dalam bertahan dari ancaman ekonomi. Negara-negara yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru cenderung lebih tahan terhadap perubahan. Lihat saja negara seperti Korea Selatan dan Jepang yang terus berinovasi di sektor teknologi dan manufaktur. Transformasi digital juga menjadi langkah besar bagi banyak negara untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing mereka di pasar global. Namun, tidak semua solusi datang dari pemerintah. Peran masyarakat juga sangat penting. Kesadaran untuk mendukung produk lokal, mengembangkan usaha kecil, dan membangun komunitas yang mandiri dapat membantu memperkuat fondasi ekonomi sebuah negara. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan juga menjadi investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi yang lebih tangguh menghadapi tantangan di masa depan. Pada akhirnya, bertahan di tengah ancaman ekonomi bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sistem yang tangguh. Setiap kebijakan harus dirancang untuk tidak hanya mengatasi masalah jangka pendek, tetapi juga mempersiapkan masa depan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari? Bahwa ketahanan ekonomi bukanlah sesuatu yang datang dengan sendirinya. Itu adalah hasil dari perencanaan yang matang, kebijakan yang bijak, dan kolaborasi yang kuat di semua lapisan masyarakat. Dunia boleh berubah, tapi dengan strategi yang tepat, kita semua bisa bertahan menghadapi tantangan ekonomi yang ada. Itulah kunci yang dimiliki oleh negara-negara yang berhasil mengatasi ancaman ekonomi. Untuk bertahan di tengah ancaman ekonomi, negara harus mampu beradaptasi dengan cepat, memanfaatkan potensi yang dimiliki, dan menerapkan kebijakan yang bijak. Diversifikasi ekonomi, inovasi, serta pendidikan yang baik sangat penting dalam memperkuat ketahanan jangka panjang. Selain itu, kerjasama internasional dan dukungan sektor swasta juga berperan besar dalam menghadapi krisis. Meskipun tantangan ekonomi datang dalam berbagai bentuk, dengan strategi yang tepat, negara dapat tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh lebih kuat, stabil, dan berkelanjutan di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana negara-negara bertahan di tengah ancaman ekonomi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan konten menarik lainnya. Jika Anda punya pendapat atau pertanyaan, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.